sempet istilahnya apa ya, saya jadi bilang agama itu ciptaan manusia, saya percaya sama Tuhan dan saya berdoa secara Katolik, tapi saya nggak perlu ke gereja tuh. Ada momen-momen di mana saya sempat hilang arah. Singkat cerita, pada saat saya mulai kembali, saya ikut di sekolah evangelisasi di SEPX Shekinah, dan itu angkatan 10, itu tahun 2015. Itu adalah titik balik saya justru. Kalau ngomong tentang kesaksian iman ya, justru kalau kita mau berserah sama rencana Tuhan, itu semua pembentukan dan itu proses yang saya alami itu selama di Melbourne itu membentuk hingga sampai saat ini. Jadi mau ngalamin kesulitan seperti apapun, mau ngalamin tantangan seperti apapun, kalau kita terus mau melangkah ke depan dan kita percaya pasti akan dibukakan jalan. Seberat apapun kita pasti terus bisa selama kita tidak menyerah. Intinya di situ. Nah, pada saat saya mulai tadi 2010, singkat cerita itu property advisory firm, kita juga mulai small scale development di sana, dan di situ ada beberapa bisnis dari corporate cleaning dan sebagainya lah yang waktu itu kita sempat bikin. Pada saat saya transisi balik ke Indonesia, saya mau apa istilahnya copy paste, bikin sebuah komunitas. Makanya komunitasnya dulu itu target pasarnya adalah anak-anak rantau. Kalau dibilang community marketing, zaman dulu tuh belum ada sama sekali di Indonesia. Mereka masih berpikir branding itu secara mungkin apa ya, lebih ke arah jualan, lebih ke arah mungkin iklan. Tapi sebenarnya building up a community itu, kalau kita fokusnya tidak hanya pada duitnya, kita fokus untuk bantu orang dan menjadi solusi, itu justru memposisikan diri kita menjadi sebuah expert yang tadi saya bilang. Nah, makanya kenapa kita bikin komunitas pengusaha muda pada saat itu. Cuman karena satu dan lain hal, akhirnya dengan foundernya mungkin kita tidak punya visi misi yang sama, dan akhirnya saya harus mengalami pembentukan dan proses. Waktu itu sempat bingung, pada saat 2015 tuh udah balik ke Indonesia nih, saya mau ngapain di sini gitu loh. Nggak mungkin mau balik kerja sama orang, harus ngerintis lagi, bisnis lagi, apa gitu kan. Karena pada saat 2014 itu kenapa saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia, itu ya papa kangen lah intinya. Dia bilang, "Clems, kamu udah kelamaan di sana." Itu intinya ya kayak, udah cepetan pulang gitu kan. Papa nggak bisa jauh dari anak. Ya udah, oke, akhirnya saya masih ada permanent resident sampai tahun ini. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, saya pulang dulu untuk nyoba deh di Indonesia gitu kan. Mendekatkan diri sama keluarga juga karena udah belasan tahun ngerantau. Dan justru di situ saya tanpa sadar itu adalah proses pembentukan, dan saya sangat-sangat bersyukur sekali. Justru saya bisa berada di sini, saya bisa balik ke Indonesia, saya bisa menginspirasi banyak orang dan bisa membagikan tadi pengalaman, ilmu, skill set lewat di Entrepreneur Society. 2015 saya hilang arah. Akhirnya 2016 saya dibukakan Tuhan jalan tuh. Kalau ngomongin dari set itu kadang Tuhan tuh menempatkan orang-orang atau mengirimkan malaikat-malaikatnya. Itu dari bentuk yang kita nggak pernah tahu. Makanya kita harus selalu rendah hati, baik sama orang lain. Kalau kita selalu menyebarkan kasih, orang juga mau deket, mau nempel, mau temenan. Saya selalu bilang temenan dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu Tuhan mau kirim siapa. Jangan pernah mandang remeh, atau jangan pernah istilahnya apa ya, menutup sebelah mata kalau kita ngeliat sama orang. Kalau kita mau bantu secara tulus, jangan mengharapkan pamrih. Saya bisa kasih banyak kesaksian tuh dari 2015 sampai sekarang, itu justru pembentukan kisahnya tuh keren banget. Jadi dimulai pada saat 2016 sampai 2016 itu saya mulai bolak-balik ke Manado. Kita ngeliat untuk bikin proyek perumahan. Jadi saya ngajak ada teman yang ada di sini. Temennya udah 8 tahun. Kita singkat cerita, akhirnya yang punya lahan di Manado itu teman dari SEP juga, angkatan sebelumnya. Dan saya bersyukur karena saya jadi bisa punya satu jati diri lagi yang saya bisa bawa gitu istilahnya. Sekarang ngapain nih? Kita lagi bikin proyek gitu. Kita mulai bolak-balik, saya aktif tuh dari tengah tahun 2016 sampai 2018. Kalau kita ngomong apakah mengikuti Tuhan berarti terus hidupnya akan lancar aja, terus habis itu semuanya langsung mulus? Itu nggak tentu juga, tapi saya percaya itu adalah sebuah proses. 2017-2018 saya dapat kesempatan untuk sharing di radio Smart FM Manado untuk bikin satu segmen sebagai narasumber tetap, itu setiap minggu tuh. Jadi di situ mulai pembentukan, dan ternyata memang passion saya adalah untuk berbagi, untuk sharing, untuk bangun komunitas, untuk bisa punya teman-teman. Karena saya percaya kalau kita punya banyak teman dan network yang luas, itu mau bikin bisnis apapun pasti bisa. Peluang tuh ada di mana-mana. Kalau kita ngeliat tadi 4 esensi kewirausahaan itu ya, itu semua bisa diaplikasikan di dalam bisnis manapun.
Dan itu sebenarnya esensinya, justru kalau kita fokus bantu orang lain, duitnya akan datang belakangan. Nah, lanjut yang pas lagi di Manado ini, itu saya bisa ketemu akhirnya di 2018, saya dipertemukan sama Tuhan. Itu dengan 2017. Pada saat sebagai narasumber di Smart FM itu, ternyata station headnya ini namanya Mbak Riri, dan saya setiap kali kalau sharing itu saya selalu sebut nama dia karena saya berutang budi lah, saya sangat-sangat bersyukur banget bisa ketemu. Kita ngomong nggak usah berteman tuh ngelihat dengan latar belakang mau suku, ras, agama, apapun, karena waktu itu Mbak Riri tuh benar-benar dia seolah station headnya, dan dia bilang katanya, Kak, ilmu yang kakak bagikan itu bagus, visi misinya mempersatukan Indonesia tanpa diskriminasi SARA itu mulia, kenapa ilmunya nggak dibukukan? Saya bilang, aduh, saya ini ekstrovert sanguin, saya suruh nulis buku mungkin nggak jadi kali gitu kan, tapi materinya memang semua ada, saya udah bikin lebih karena modular training, dan saya lebih suka seperti ini gitu untuk bisa sharing. Dan Riri akhirnya bilang katanya, Kak, boleh nggak kalau misalkan saya bantunya itu, jadi ternyata ada seorang ghostwriter dan dia nulis banyak buku-buku orang-orang terkenal di Indonesia. Jadi saya nggak bisa sebut namanya karena ya ghostwriter kan. Nah, jadi si Mbak Riri mau bantu, dan akhirnya saya tanya biayanya berapa gitu. Dan inilah kalau kita mau berbagi secara tulus, Tuhan tuh menempatkan malaikat-malaikat. Dia bilang, enggak Kak, saya nggak mau dibayar, dia bilang itu. Jadi benar-benar kayak wow, saya pikir saya nggak pernah ketemu orang yang istilahnya tulus juga seperti itu. Dan kalau kita baik, kita akan jadi magnet untuk attract orang-orang yang baik yang berkumpul sama-sama kita. Nah, buku itu pertama, akhirnya 2018 kita udah mulai proses penulisan, semua ilmunya saya tumpahkan dan saya ngomong, dan di situ akhirnya udah keluar buku kita di Art of Entrepreneurship. Jadi nanti itu ada kisah hidup, dan ini buku yang ditujukan untuk untuk pengusaha-pengusaha awal, untuk mereka baru mau mulai. Dan ini benar-benar buku yang nggak bisa cuma dibaca sekali jalan. Jadi ada tugasnya, ada PR-nya, ada to-do list-nya, ada worksheet-nya, segala macam yang harus dipakai gitu loh. Tujuannya supaya pengusaha di Indonesia kalau baca ini, mereka tuh bisa naikin ininya loh, bisnisnya bisa naik kelas, supaya bisa lebih cepat percepatan pengembangan bisnisnya mereka. Nah, tujuannya apa? Karena saya pikir ya ini lebih ke arah untuk ngebantu banyak orang. Itu satu berkatnya. Lalu pada saat 2018 nih, saya mulai tengah tahun itu, karena kan penjualan semua udah beres, tinggal tim proyek menyelesaikan di Manado. Nah, saya balik ke Jakarta tuh 2018 tengah. Di situ saya mulai ikut pelayanan lagi di Shekinah untuk melayani yang SEP angkatan-angkatan berikutnya. Di situ ketemu dengan ada beberapa angkatan, saya kan angkatan 10, itu berarti 11, 12, 13. Angkatan 13 ini ada namanya temen lah, kita nggak sebut nama, itu dia baru ikutan kerja sama yang di angkatan 11. Jadi angkatan 2016 kemarin di SEP. Ternyata mereka tuh lagi dari salah satu TV Genflix ya, OTT itu, dan ini lagi nyari konten untuk ngeliput tempat-tempat yang bisa di istilahnya dikunjungin gitu. Jadi segmen TV-nya tuh adalah asik jalan pada saat itu. Dan justru pada saat lagi ngobrol sama si teman saya ini, dia bilang katanya kita lagi cari konten. Nah, sekarang kita punya komunitas di Entrepreneur Society itu kan teman-teman banyak. Siapa yang nggak mau kalau misalkan bisa dapet exposure, punya restoran, bisa di-expose di TV gitu loh, dapat liputan. Ini tidak berbayar, semuanya gratis. Ini tujuannya komunitas ini adalah untuk saling memperkuat satu dengan yang lain. Fokus untuk membantu berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Dan itu justru malah akhirnya jadi berkat, komunitasnya berkembang. Dan teman-teman yang bisa mendapatkan liputan-liputan ini itu keren banget gitu loh. Saya percaya ya itu tadi, karena kita benar-benar membantu orang secara tulus, Tuhan tuh tempatin malaikat-malaikat, dan saya dikirimin banyak sekali berkat dari situ. Peluang-peluang usaha tuh nggak ada habis-habisnya. Makanya kalau tadi kembali ke 4 esensi ini, ingat yang nomor 2 yang paling penting, fokus untuk bantu orang lain terlebih dahulu. Duitnya akan datang belakangan. Nah, kesaksian imannya pada saat waktu saya ikut SEP eksekutif itu, kalau kita ngomong, mungkin saya emang udah lama jarang gereja di Australia dulu, tapi pada saat di sini justru saya bisa mulai mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Kalau saya nggak punya pegangan sekuat itu, kalau saya nggak bisa berserah nih sama Tuhan dengan tantangan-tantangan yang saya alami dalam hidup, itu mungkin bisa udah depresi, bisa udah stres. Tapi justru karena kita serahkan dan kita percaya bahwa saya selalu punya iman bahwa ya apapun yang saya bangun ini punya Tuhan. Dan waktu
kekuatan, kesehatan ini semua punya Tuhan untuk melayani dia, untuk kemuliaan dia. Justru pada saat kita berserah seperti itu, kita udah nggak lagi mikirin hal-hal yang kecil-kecil. Problem-problem kita tuh semuanya jadi temporer. Kita bisa fokus untuk lebih ke arah yang apa ya, mencari solusi dan bisa terus membangun gitu loh. Kalau kita fokus untuk jadi perpanjangan tangan berkat Tuhan, itu banyak banget sebenarnya. Saya kasih contoh lagi, kisah hidup nyata. Jadi di Manado tadi saya bilang, kalau ngikut sama Tuhan itu bukan berarti jalannya langsung lancar-lancar aja. Ternyata memang ada kendala-kendala dalam proyek, dan sangat disayangkan salah satu partner dari kita itu kabur, dan itu ibarat kata direktur utamanya lah di sana. Nah ini sekarang kita lagi dalam proses untuk pengurusan, dan tekanan tuh banyak dari mana-mana.